Shalom saudara. Ya, selamat pagi. Hari ini saya mau sharing tentang mencari perkenanan Tuhan. Saudara, perkenanan Tuhan kita sering berdoa, kita minta favor of God gitu ya saudara ya. Nah, ini perkenanan ini perlu saudara untuk setiap kita. Baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, semuanya kita perlu yang namanya favor of God. Favor of man juga perlu saudara. Tapi favor of man ini mengikuti sebenarnya. Saat favor of God ada, perkenanan Tuhan ada dalam hidup kita. Otomatis favor of man ini mengikuti saudara. Saudara, kalau hari-hari ini kita mendapat mandat dari Tuhan untuk pemulihan Pondok Daud di tempat ini saudara. Itu buat saya pribadi itu adalah suatu favor yang dari Tuhan saudara. Karena kalau kita melihat semuanya gak mungkin kita ini dipilih oleh Tuhan. Karena saya pribadi sebagai pemimpin untuk tim musik di tempat ini dan saya, Sofi dan Lucky, kami tahu gitu loh kapasitas kami tahu kemampuan kami yang jauh saudara. Istilahnya di bawah rata-rata lah kalau saya ngomong. Gitu. Jadi kalau sampai ada mandat Tuhan akan memulihkan Pondok Daud di tempat ini. Itu buat kami itu adalah sesuatu yang wow, tugas yang luar biasa, mandat yang luar biasa. Dan ini di luar kemampuan kami saudara. Makanya saya benar-benar minta kemampuan yang dari Tuhan saudara. Kami semua tim yang ada di tempat ini, tim Praise and Worship kami sebulan sekali kami berkumpul. Kami berusaha mencari hadirat Tuhan dan minta dimampukan lah. Gitu. Karena secara manusia kami ini enggak layak. Dan kita ini tidak layak saudara. Tapi kalau Tuhan sampai memilih tempat ini, saya percaya Tuhan yang akan bekerja di tengah-tengah kita. Benar saudara? Saat kita mengangkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Amin. Favor. Apa arti favor saudara? Arti favor ini saudara, dalam terjemahannya saudara, bisa dikatakan dengan dilayakkan. Dan yang kedua adalah dimampukan. Apa saudara? Favor apa? Dilayakkan dan dimampukan. Kalau orang dilayakkan, sebenarnya layak enggak saudara? Enggak. Seseorang yang mengalami sekarang, kalau sekolah itu kan ada yang namanya ujian, bukan ujian, nilai rata-rata ya, bukan nilai rata-rata. Nilai batas, apa namanya? KKM, nilai KKM. Kalau zaman dulu itu nilainya 6 saudara, kalau KKM. Kalau sekarang kayaknya variasi ya. Nah, sekarang banyak saudara, tapi ada standar nilai KKM. Nah kalau nilai KKM, nilai standar ini, kalau kita tidak bisa, seorang murid tidak bisa mencapai nilai itu, anggap aja nilai 6. Kalau enggak dapat nilai 6 minimal, itu nilainya merah saudara. Nilainya merah, kebakaran saudara. Apalagi kalau nilai-nilai yang penting, kalau di Indonesia, agama itu tidak boleh merah, bahasa Indonesia tidak boleh merah. Kalau merah yang lain kamu matematika, kita matematika, anak itu mau dapat angka 9 tetap tidak naik kelas saudara. Bayangkan saudara, nilai KKM, nilai standar ini perlu saudara. Tapi seringkali saya melihat kalau zaman saya dulu ya saudara ya, ada hal-hal tertentu, ada kondisi-kondisi tertentu yang kita ini ujian, Eptanas. Nilainya susah banget, aduh Eptanas dapatnya jelek, merah. Tapi saya lihat bisa lulus itu anak. Dan nilai rapotnya, misalnya nilai Eptanasnya 50 gitu ya saudara ya. Tapi nilai di rapotnya bisa dapat nilai 6. Ada istilahnya dikatrol. Dikatrol. Pasti semua orang Indonesia, semua yang mendengar sini tahu istilah dikatrol.
Dikatrol itu artinya apa? Yang harusnya mendapat nilai merah, akhirnya dikatrol dan dilayakan, ya udah kamu boleh naik kelas dengan catatan ya. Kamu harus di kelas nanti saat kamu naik kelas, di kelas yang baru, kamu harus belajar lebih giat lagi. Gitu saudara. Tapi sementara ini dikatrol aja udah, yang penting naik kelas. Nah ini saudara yang namanya dilayakkan saudara. Saya melihat, saya belajar dalam Alkitab banyak sekali orang-orang yang dilayakkan. Tokoh-tokoh Alkitab banyak sekali yang dilayakkan. Contohnya saudara, Daud. Daud dalam Samuel 16 ayat 7. Daud ini adalah seorang sangat muda, seorang yang dikatakan pipinya kemerah-merahan. Ipel-ipel ya saudara ya. Anak yang tidak ada wibawa sebenarnya. Anak yang anak muda yang tidak dipandang oleh orang dewasa. Dipandang sebelah mata lah saudara. Oleh orang tuanya aja tidak dipandang saudara. Yang lain kakak-kakaknya perawakannya besar, gede dan lain sebagainya. Wah kamu cocok nih jadi pahlawan. Kamu cocok jadi tentara. Tapi kalau Daud ngelihat dari potongan tingginya, saya rasa Daud ini enggak tinggi saudara. Tidak tinggi, badannya mungkin tidak atletis ya saudara ya. Wah ini mah enggak bisa lah masuk ke jadi pahlawan, jadi tentara enggak bisa. Udah kamu tak suruh jagain domba saja. Dombanya aja enggak banyak-banyak. Takut waduh jangan-jangan ini nanti kamu Daud ini disuruh jagain domba ayahnya. Cuman 2-3 ekor. Kalau banyak-banyak takutnya nanti gak kepegang saudara. Karena ayahnya sendiri menilai Daud ini di bawah standar saudara. Tapi saat Daud dipercayakan 2-3 ekor domba itu. Dia belajar dan untuk mengambil tanggung jawab. Dan dengan setia melakukan pekerjaannya. Walaupun cuma 2-3 ekor, dia tetap merasa ini adalah bagian yang Bapak percayakan dalam hidupku. Sehingga saya harus dengan segenap hati, segenap jiwa, bahkan dengan nyawa saya gitu ya Daud ya. Saya akan melindungi akan 2-3 ekor domba ini. Terbukti dengan apa? Singa pun dilawan oleh dia saudara. Dia bukan menjadi seorang gembala yang tidak bertanggung jawab saudara. Cuman 2-3 ekor domba, ada singa datang. Wah udahlah mendingan saya yang selamat aja. Saya yang lari aja udah terserah itu. Domba cuman 2-3 ekor domba. Ayah saya punya banyak kok, udahlah. Paling mati 1-2 ekor enggak apa-apa. Enggak saudara. Daud tetap melakukan dengan setia. Dan dia mengambil tanggung jawab. Bahkan saat singa datang, dia melawannya. Dengan resiko dia bisa mati saudara. Itu yang dilakukan oleh Daud. Makanya favor of God itu bisa turun dalam hidup dia. Dalam Samuel 16 ayat 7. Saat Samuel disuruh mencari pengganti Saul. Untuk mengurapi seseorang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan. Bukan dipilih oleh manusia loh saudara. Pertama kali stepnya apa? Dipilih oleh Tuhan dulu. Manusia tidak ada yang tahu. Bahkan orang tuanya sendiri gak nyangka. Kalau yang akan dipilih menjadi raja adalah Daud. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat apa? Tuhan melihat hati saudara. Sekali lagi, bukan karena bagus perawakannya. Tapi Tuhan melihat hati. Saya percaya saat favor of God diturunkan di tempat ini. Berarti Tuhan melihat. Walaupun seolah-olah tempat ini cuman sederhana dibandingkan dengan apa yang
di luar sana lakukan luar biasa. Tapi Tuhan melihat hati setiap kita. Tuhan melihat kesetiaan setiap kita yang ada di tempat ini setiap hari. Udah berpuluh-puluh tahun. Ya saudara, setiap jam 7 pagi melakukan penyembahan untuk Tuhan. Saudara boleh datang mengambil bagian baik yang ada di tempat ini. Dan dulu belum zaman streaming saudara. Sekarang sudah bisa diikuti dengan streaming. Ajaib saudara. Bukan hanya di tempat ini tapi ada saudara-saudara yang streaming sekarang mengambil bagian setiap jam 7 pagi. Bersama-sama menaikkan penyembahan. Menaikkan korban di atas mezbahnya menjadi jubah yang harum. Itu yang dilihat oleh Tuhan saudara. Bukan seberapa wow musiknya, seberapa wow tarian kita, seberapa wow suara kita. Bukan saudara. Tuhan melihat hati saudara. Dan saya percaya saat Tuhan memilih seseorang, Dia akan mengatrol setiap kita. Dia akan melayakkan setiap kita. Daud saat Samuel datang kepada Isai dan melihat, mana anak-anak kamu mana? Saya disuruh Tuhan untuk mengurapi. Dan Daud ditaruhnya di paling akhir karena dia tidak diperhitungkan. Tapi apa yang tidak dilihat oleh manusia, itu yang dilihat oleh Tuhan saudara. Dan akhirnya Samuel mengurapi Daud. Dan kita tahu Daud ini kalau kita baca di Alkitab, dia menjadi seorang raja yang luar biasa. Bahkan raja yang paling sering disebut kepahlawanannya, ceritanya, bahkan menulis kitab. Itu Daud saudara. Ajaib, bahkan diomongin orang yang mengerti isi hati Tuhan. Atau orang yang detak jantungnya bisa sederap dengan Tuhan. Semuanya karena apa? Karena dilayakkan oleh Tuhan. Belajar setia dengan setiap tanggung jawab yang Tuhan beri. Saudara. Kalau Tuhan hari ini memberikan mandat kepada setiap kita, mari belajar. Ucap syukur, Tuhan terima kasih Engkau sudah memilih kami. Bukan dengan kekuatan kami akan melakukan setiap mandat, tapi karena kemampuan yang dari Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua Tuhan, saudara, yaitu siapa? Paulus, saudara. Saulus saat dia memulai debutnya di Alkitab, dikatakan dia ini adalah seorang penganiaya jemaat. Seorang penganiaya pengikut Tuhan, saudara. Terkenal bahkan ditakuti, disegani, saudara. Ya. Dia ini seorang yang kejam, seorang yang tega, seorang yang benar-benar melakukan sebuah tugas yang mengerikan untuk umat Tuhan. Gak ada dasar dia ini dipilih oleh Tuhan, saudara. Coba kalau saudara melihat apa dasarnya Tuhan memilih dia untuk menjadi pemberita Injil. Gak ada dasarnya saudara, karena Tuhan mau aja. Tuhan pengen dan Tuhan memilih Saulus. Saudara. Tidak ada dasarnya kalau dilihat, oh dia ini dulu garis keturunan hamba Tuhan misalnya. Kalau sekarang ngomong, oh ya gak heran dipakai Tuhan dengan dahsyat. Orang tuanya, kakeknya, papanya hamba Tuhan. Sekarang dia dipakai Tuhan. Ya sudah sewajarnya. Saudara, bukan itu. Kalau saudara lihat, Saulus ini diubah oleh Tuhan menjadi pemberita Injil terbesar saudara. Dia yang membawa berita ini menyebarkan ke orang Roma, orang Yunani, orang sampai ke Asia. Itu siapa jasanya? Saulus saudara. Dari seorang yang mengejar penganiaya jemaat. Tapi Tuhan pakai. Nah ini saudara. Jadi saat Tuhan memilih seseorang. Saat Tuhan melayakkan seseorang untuk dipakai menjadi alatnya, dia akan diubahkan. Jadi jangan pernah setiap kita yang ada di tempat ini, saya kan cuma jemaat biasa, saya ada di tempat ini. Saya nggak bisa disuruh memulihkan Pondok Daud, gimana caranya?
Bagaimana caranya? Saudara, jangan pernah berpikir seperti itu. Fokusnya cuma satu, apa? Menyenangkan hati Tuhan. Cuman itu, saudara. Jangan pikirkan yang lebih. Saulus dipilih oleh Tuhan. Tiba-tiba saat perjalanan ke Damsyik, dia sedang mengejar jemaat Tuhan. Tiba-tiba matanya dibikin buta. Dan Tuhan mereka sampai akhirnya Saulus ini mendengar suara Tuhan bahwa Tuhan akan memakai hidupnya. Orang yang keras, orang yang benci dengan Tuhan, benci dengan pengikut Yesus. Kok bisa tiba-tiba dalam sekejap kalau Tuhan ngomong, aku mau pakai hidupmu ya. Bisa tiba-tiba dia mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan dia menjawab, ya Tuhan, aku mau ngikut engkau. Mulai saat itu, Saulus langsung diubahkan. Bahkan manusia aja, murid-murid Yesus takut. Ini beneran gak ya? Si Saulus ini bertobatnya iya apa pura-pura? Jangan-jangan saat kita tidur istilahnya. Nanti tiba-tiba kitanya dibunuh semua. Dia pura-pura bertobat. Ini apa? Rencananya dari dia. Murid-murid takut loh saudara menerima dia sebagai teman. Bukan cuma murid-murid. Semua orang Kristen bahkan pengen kita bunuh aja dia nih. Kayaknya bohong-bohongan lah. Kita bunuh aja. Tapi kalau orang sudah dipilih oleh Tuhan. Rencana manusia boleh apapun terhadap hidupnya. Tapi rencana Tuhan jadi. Karena apa? Mulai Saulus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan yang memegang kendali atas hidup Paulus. Saudara, biar kita mengerti yang namanya dilayakkan. Itu luar biasa. Saudara. Ketika kita mendapatkan favor of God, kita dilayakkan oleh Tuhan. Percayalah, manusia tidak bisa menghentikan kita. Karena Tuhan yang memilih. Jangan melihat lagi semua kekurangan dosa kita nggak layak, kita berdosa, kita kekurangannya seperti ini, seperti itu. Nggak apa-apa, yang namanya juga dikatrol. Nilainya ya memang 5, memang 4. Tapi kalau Tuhan mau ngomong, kamu naik kelas. Ya orang mau ngomong apapun, kita tetap naik kelas. Amin saudara. Dilayakkan saudara. Yang kedua adalah apa? Dimampukan. Dimampukan. Saudara. Kita lihat dari tokoh-tokoh Alkitab yang dimampukan saudara. Contohnya saudara. Contohnya adalah Simon. Simon ini artinya adalah nelayan. Dia adalah orang yang lemah. Bahkan dia sudah menjadi murid Tuhan sekian lama saudara. Tetapi saat dia ditanya oleh seorang anak kecil, apakah kamu pengikut Tuhan? Kamu ini pengikut Yesus ya? Itu. Dia berdusta, dianya pengecut. Dia nggak ngomong, iya saya murid Tuhan. Padahal kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, kita ngelihat Simon ini adalah seorang pemberani, benar gak sih? Orang prajurit mau menangkap Yesus, tiba-tiba dia orang yang pertama kali melawan. Bahkan memotong telinga prajurit. Orang yang berani, orang yang vokal. Orang yang selalu ada di depan. Tapi ternyata dia adalah seorang pengecut di hadapan Tuhan. Ketika dia ditanya, apakah engkau pengikut Yesus? Dia berkata, bukan. Sampai 3 kali. Tapi saat dia diubahkan oleh Tuhan. Menjadi Petrus yang artinya batu karang. Gereja Tuhan akan dibangun dalam hidupmu, dari hidupmu. Engkau yang menjadi fondasi. Kegerakan Tuhan terjadi. Itu dia menjadi Petrus yang artinya batu karang. Dan dia dari seorang yang pengecut. Dia menjadi seorang yang sangat pemberani. Dia berani berkhotbah di depan ribuan orang. Dan langsung dikatakan, orang yang pertama membaptis orang, pertama kali bertobat itu Petrus saudara. Setelah
Roh Kudus turun dalam hidupnya, dia dimampukan. Makanya penting saudara yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah lambang Tuhan hadir dalam hidup kita. Adalah lambang Tuhan memampukan setiap ketidakmampuan kita. Saat rohnya ada dalam hidup kita, seorang Simon yang artinya lemah dapat digoncangkan, dapat diubah menjadi Petrus, yaitu batu karang yang teguh. Saudara. Yang kedua adalah Gideon, saudara. Gideon ini adalah seorang yang minder, orang yang takut, orang yang tidak berani ada di depan. Dia adalah orang yang pengennya cari aman aja di belakang aja, Gideon. Tapi kita lihat Gideon saat taat mengikuti apa yang Tuhan mau. Dia hanya dengan 300 orang, dia bisa menghadapi 135.000 tentara Median. Bukan karena kekuatannya saudara. Dia enggak kuat, dia enggak mampu saudara. Tapi dia dimampukan saudara. Enggak punya teori berperang, tidak pernah menjadi pemimpin. Tiba-tiba disuruh oleh Tuhan, ayo kamu pimpin bangsa ini berperang. Coba saudara, saudara tidak pernah berperang. Tiba-tiba misalnya Pak Presiden kita panggil, ayo saya pilih kamu Pak Kaleb, kamu sekarang berperang lawan negara ini gitu. Kamu yang memimpin, kira-kira kalau jadi Pak Kaleb berani apa tidak? Enggak berani saudara, boro-boro saya taunya berdagang istilahnya, saya taunya bikin furniture, kok disuruh perang? Enggak ada pengalaman. Coba misalnya kita punya pengalamannya di bidang apa misalnya, jualan apa ya, jual beras misalnya. Terus tiba-tiba, ayo kamu sekarang, mulai sekarang kamu kerjaannya diganti, kamu sekarang jadi pialang saham. Ya enggak berani saudara. Gideon, orang yang tidak pernah berperang, tiba-tiba dipilih oleh Tuhan. Ayo kamu pimpin bangsa ini. Tuhan akan memberikan kemenangan. Gideon takut saudara. Mana bisa saya tidak punya kemampuan itu. Tapi saat Tuhan memilih, Tuhan memampukan. Tuhan memperlengkapi. Amin saudara. Musa, seorang tokoh yang dahsyat yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia adalah seorang yang minder, takut mengalami trauma. Karena dia keluar, lari dari Mesir setelah membunuh akan prajurit Mesir. Dia lari mundur dari panggilan. Tapi dia dipilih oleh Tuhan. Perkenanan Tuhan ada dalam hidupnya untuk dia terus dipakai untuk membawa keluar akan bangsa Israel. Musa berkata, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab, macet ini saya ini. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Seorang yang tidak pandai berkata-kata, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, kok suruh aku ngomong sama Firaun? Saya ini tidak bisa ngomong, orangnya nggak bisa ngomong. Sering kan saudara, saya kalau di cell group, kalau nyuruh teman-teman, ayo besok kamu yang sharing ya, kamu yang sharing apa kebaikan Tuhan. Aduh, jangan saya minggu depan aja. Oke, minggu depan ditunjuk lagi, ayo kamu kan ngomongnya minggu depan, sekarang. Aduh jangan sekarang, minggu depan aja. Saya ini gak bisa ngomong. Sering gak sih saudara punya teman pelayanan seperti itu di cell group? Banyak kan saudara? Di gereja juga banyak. Saya gak bisa ngomong. Udah kamu aja yang ngomong. Apalagi kalau udah pelayanan keluar pulau saudara. Suruh berbicara di depan umum. Pasti apalagi dadakan. Pasti tunjuk-tunjukkan. Kamu aja. Kamu aja, jangan saya. Tiba-tiba ngumpet saudara, kencing ke belakang. Saya ke WC, loh dicari, hilang.
melarikan diri. Dan akhirnya yang ditunjuk yang ada di tempat itu yang maju. Kita seringkali seperti itu saudara. Saat ditunjuk untuk ngomong, kita ngomongnya tidak pandai bicara. Musa pun seperti itu. Tapi saat Tuhan memilih, Tuhan memperlengkapi, Tuhan memampukan. Sehingga Musa akhirnya mencapai akan destininya untuk dia mengeluarkan, dipakai oleh Tuhan jadi alat untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini Pak Yusak sering banget membaca akan ayat ini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Seringkali cara kerja Tuhan adalah memakai apa yang tidak dipandang oleh manusia. Apa yang bodoh, apa yang di bawah standar, yang tidak layak atau tidak memenuhi standar manusia. Tapi Tuhan pakai. Karena apa? Supaya jangan ada manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Saudara, responi setiap panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sudah memilih setiap kita. Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan yang akan melayakkan setiap kita. Mari lakukan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima setiap mandat yang Tuhan beri. Kita percaya, kita bersama-sama hanya meninggikan nama Yesus. Dan saya percaya Tuhan akan memulihkan pondok Daud di tempat ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Cara mulai tahun ini, awal tahun ini kita sudah mulai terus didengung-dengungkan tentang pemulihan pondok Daud ya. Terus kita setiap kali diberikan penerangan tentang pondok Daud. Nanti hari Selasa saya khotbah juga tentang pemulihan pondok Daud. Jadi sebenarnya saudara jangan mempunyai suatu pemikiran, wah kalau pemulihan pondok Daud saya itu apakah harus jadi singer, apakah aku harus jadi song leader, apakah aku jadi pemain musik. Jangan terlalu memikirkan sampai terlalu jauh. Yang namanya penyembah itu tidak harus seperti Daud. Setiap orang mempunyai talenta. Sekalipun saudara dan saya itu mempunyai suara yang pas-pasan. Yang Tuhan lihat seperti firman Tuhan tadi. Jangan engkau lihat rupanya. Tapi Tuhan melihat apa? Hati. Jadi menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu tidak dilihat dari penampilan. Tapi dilihat dari hati saudara. Yang penting saudara punya komitmen dengan Tuhan. Tuhan aku mau. Aku mau jadi penyembah. Aku mau. Ya. Nanti yang dikatakan favor of God itu akan masuk dalam hidup saudara dan saya. Sehingga dari dalam keluar. Ya. Dari dalam keluar itu. Dengan melalui bibir mulut saudara. Saya percaya kalau Tuhan sudah memilih tempat ini. Untuk melakukan sesuatu. Untuk pemulihan, penyembahan dan pujian. Kita semua akan dipakai Tuhan. Bukan sekedar pemimpin pujian, pemain musik yang dipakai. Tapi kita semuanya akan dipakai. Baik yang ada di tempat ini maupun yang streaming. Pasti dipakai Tuhan. Menjadi penyembah-penyembah yang pas di hati Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat penyembahan pujian yang kami lakukan. Tuhan kami tahu, berikan kepada kami favor of God ini turun atas kami semuanya. Memang Kau tahu Tuhan kemampuan kami tidak seberapa, tetapi kami percaya akan Engkau, bahwa Engkaulah yang memampukan kami.
Engkau tahu Tuhan, suara kami tidak semerdu daripada penyanyi-penyanyi yang lain. Tempat ini dibandingkan dengan semua pemuji-pemuji, gereja-gereja yang terkenal, semua pemain musik, semua song leader singer dari tempat-tempat lain, dari luar negeri. Tuhan tidak seberapa, tapi kami percaya, kami mau Tuhan menerima favor of God ini untuk kami boleh melakukan dan berjalan seperti yang Engkau mau untuk melakukan pemulihan Pondok Daud. Kami tahu Tuhan, kemampuan berasal daripada-Mu. Engkau akan memberikan perkara-perkara yang ajaib. Yang penting Tuhan, kami punya suara. Kami bisa nyanyi. Sekalipun tidak bagus, Engkau sanggup melakukan, memperlipat kali gandakan. Seperti 5 roti 2 ikan. Perkara yang ajaib boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk akhir minggu ini Tuhan. Kami menutup hari ini bersama dengan Engkau. Kami mendengar firman-Mu, kami menyembah Engkau. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa, Engkau juga tahu akan semua pergumulan kami secara pribadi Tuhan. Karena kadang-kadang pergumulan inilah yang menghambat akan pelayanan kami Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu. Apapun pergumulan kami pada hari ini, Engkau ambil alih Tuhan. Engkau cabut semua daripada hidup kami. Sehingga kami mengalami kelegaan yang daripada-Mu. Banyak pergumulan kami, baik mengenai masalah pribadi, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit Tuhan, masalah perkara-perkara keluarga, masalah hubungan satu dengan yang lain. Bapa, saat ini kami mohon, kami mau mempersembahkan semua kepada-Mu. Engkau pulihkan kami, supaya kami bebas daripada segala tekanan. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tolong Tuhan, supaya Engkau ikut ambil bagian dalam masalah pemilu ini. Bapa, kami sebagai warga negara Indonesia, kami mau minta tolong kepada-Mu. Karena Engkaulah pencipta langit dan bumi. Engkaulah yang sanggup memegang dan mengendalikan keadaan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa saat ini. Kendalikan Tuhan. Kendalikan keadaan politik negara kami. Kendalikan semua yang saat ini sedang ada. Kami tahu kemelut-kemelut yang ada. Saling curiga satu terhadap yang lain. Tuhan, kami minta anugerah-Mu. Engkau beri damai. Engkau beri kepada bangsa dan negara kami saling memahami dan saling mengerti. Bapak, pilihkan Tuhan pemimpin yang pas di hati-Mu. Inilah yang menjadi doa kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapa yang di surga, saat ini juga pada akhir minggu ini pun kami mengucap syukur untuk semua anugerah-Mu dan pimpinan-Mu sepanjang seminggu ini. Karena kami percaya minggu depan Engkau sudah menyediakan perkara yang ajaib buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Tetap kami minta Tuhan kepada-Mu. Daya tahan tubuh yang baru Tuhan memasuki akan tubuh kami. Sehingga kami menjadi kuat dan sehat oleh karena Engkau. Biarlah Engkau merupakan perisai kami. Panah-panah berapi dari kuasa kegelapan. Berbentuk apapun tidak akan dapat mengenai hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang terus memberi kekuatan dan kemampuan untuk kami berjalan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan.
Bapa, kami tahu hari ini tetap Engkau memeliharakan kami. Engkau sudah menyediakan minyak kepahlawanan untuk kami boleh mengurapi hidup kami setiap hari. Hidup dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah sungguh mata kami, telinga kami Tuhan, ada dalam penjagaan yang daripadamu. Bibir, mulut kami dan hati kami tetap ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Semua yang tidak baik Kau terus potong habis. Supaya kami dapat hidup tambah hari, tambah mendekati akan Engkau. Serupa dengan Engkau Tuhan. Berkati tangan kami hari ini, karena kami hari ini pun tetap akan melakukan semua tugas dan kewajiban kami. Berkati Tuhan akan kaki kami, karena hari ini pun kami akan menjalani kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih untuk kasih setiamu. Biar perjalanan hari ini adalah perjalanan bersamamu. Pekerjaan yang kami terima hari ini adalah pekerjaan yang kami kerjakan bersama dengan Engkau. Bapa yang di surga, kami percaya Tuhan, bahwa berkat sudah Kau sediakan buat kami. Kami terima dengan utuh hari ini. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.